1438 tahun yang lalu Allah katakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho sampai kalian ikut mereka. Saya tidak akan berbicara tentang memilih pemimpin. Alhamdulillah sudah ada yang ngurusin itu. MUI sudah berbicara, tapi kita berbicara ternyata yang lebih dalam dari sekedar pemimpin. Ahok mengingatkan umat Islam bahwa mereka selama ini telah lupa dengan Al-Maidah 51 ini. Allah Jalla Jalaluhu ketika mengutus Rasulnya, menurunkan kepadanya Al-Quranul Karim selama kurang lebih 23 tahun. Quran ini turun satu persatu, membina umat, menanamkan di dalam jiwa mereka tentang al-iman billah wal yaumil akhir, menjelaskan kepada mereka bahwa dunia ini hanya tempat lewat, kita cuma lewat sebentar, dan dunia sangat menggoda. Allah turunkan ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quranul Karim? Mana kasih hadiah? Nah, iya sekitar 6 ribuan, nggak apa-apa lah. 6.600 berapa itu? Kirim ke belakang sana jemaah. Baik, kenapa umat Islam meributkan Al-Maidah 51? Kemana 6.000 ayat ini jemaah? Kemana kita selama ini? Kok baru bingung ketika Ahok yang menyampaikan? Ulama menyampaikan berulang kali. Wah, ini mah politik. Tapi ketika Ahok yang menyampaikan, baru umat Islam bangkit. Tapi alhamdulillah, kita perlu berterima kasih kepada Ahok, karena dia membuat kita kembali, membuat umat Islam balik ke Al-Maidah. Sebagian orang tidak pernah tahu dalam hidupnya kalau di dalam Al-Quran ada Al-Maidah. Dia cuma tahu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang nih baru tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran nih, ini yang akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain, bukan hukum-hukum yang lain, tapi Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku umat Islam, sebagian sampai sekarang belum hatam Al-Quranul Karim. Sebagian sampai hari ini belum faham apa yang Allah inginkan darinya. Tidak semuanya harus jadi ustaz, tidak semuanya harus menghafal Al-Quranul Karim, tapi paling tidak dia tahu apa yang Allah inginkan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Buat apa sih? Buat apa Al-Quran diturunkan? Buat dibaca doang? Buat dihafalin doang? La, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Segalanya Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Banyak di antara kita yang seakan-akan nih cuma Al-Maidah 51, tapi perlu kita kaji hari ini tentang Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 ini, kalau kita membaca tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tidak berkaitan dengan masalah pemimpin saja. Ini salah satu sub pembahasan yang sangat sempit sekali, masalah pemimpin. Lebih dari itu, kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil cuma yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tinggalkan ayat ini. Ini bukan untuk engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak. Kau dengar tuh ya ayyuhalladzina amanu, berhenti dengerin tuh, perhatikan, fahami itu. Kita sebagian puluhan tahun ada hataman Quran, menghatamkan Quran, lewat tuh ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, lewat begitu aja. Nggak pernah kita ingin berhenti nih, aku lagi dipanggil nih, Allah minta apa dari aku nih hamba Allah. Kalau kita merasa amanu, apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya.
kalian nih yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aulia. Apa arti wali? Al-aulia itu jam'u wali. Aulia kata satunya disebut wali. Di dalam buku-buku tafsir disebut wali itu maknanya an-nasir, as-sadiq, al-habib. Seorang penolong, seorang pembantu, seorang teman, seorang kekasih. Jangan bicara pemimpin. Kita berteman, mempunyai hubungan baik dalam pertemanan kita sampai tingkat cinta, senang sama tuh orang Yahudi dan Nasrani, nggak boleh. Jangan bicara pemimpin antum. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini ayat cuma di Indonesia diterjemahkan pemimpin, nggak masalah. Sebenarnya ayat itu lebih dalam dari sekedar pemimpin. Kalau kita berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani aja nggak boleh. Menjadikan mereka kekasih kita aja nggak boleh. Apalagi menjadikan mereka pemimpin buat kita. Apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu sebagian di antara mereka saling mencintai sama-sama mereka. Kita percaya sama Allah apa percaya sama ungkapan manusia? Allah sebutkan Yahudi dan Nasrani ini sesama mereka saling mencintai, saling mendukung. Orang-orang Nasoro mendukung Nasoro, naam, pasti. Allah sebutkan itu. Terus bagaimana sikap mereka terhadap kita umat Islam? Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita yakin 1438 tahun yang lalu Allah katakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho sampai kalian ikut mereka. Makanya Belanda datang ke Indonesia bawa apa? Bawa apa dia? Dia bawa misionaris. Dia tebarkan agama Nasara di mana-mana. Dibawa sama Belanda salib-salib untuk memurtadkan umat Islam atau menggantikan agama penduduk asli yang belum punya agama. Mereka bawa, kolonial yang bawa, betul. Dan Allah katakan mereka tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho. Ustaz, mereka baik Ustaz sama anak. Anak punya sohib, anak makan bersama, tidur bersama ke rumah, datang bareng-bareng orang Yahudi Nasrani, tapi mereka baik. Subhanallah. Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Kita nanti akan bicara terus bagaimana kita hidup bertetangga dengan orang non-muslim. Islam sudah mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Tapi kita kembali kepada ayat ini. Wa may yatawallahum minkum. Kalian yang beriman, kalau ada yang menjadikan mereka sebagai wali kalian, sebagai sohib kalian, sebagai teman kalian, sebagai penolong kalian, apalagi sebagai pemimpin kalian. Kalau hidup berteman aja, Allahu Akbar. Dan kita bisa melihat sekarang siapa di antara orang-orang beriman yang bersama orang-orang Nasoro, dan siapa di antara mereka yang bersama orang-orang yang beriman. Allah katakan, wa may yatawallahu minkum. Kalau ada nih di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian, kalian mendukung mereka, kalian membela mereka, kalian mencintai mereka sampai cinta, apalagi? Apa kata Allah? Fa innahu minhum. Berarti dia sama mereka. Sama. Termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini beliau meriwayatkan sebuah kisah an Iyad anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu amara Aba Musa al-Ash'ari an yarfa'a ilaihi ma ukhidha aw ma akhadha wa ma a'ta fi adimin wahidin. Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini gubernurnya Umar bin Khattab di Basrah. Jadi gubernur di sana. Umar minta laporan. Tolong kau tulis tuh, yang kau ambil, yang kau berikan, semua tulis di satu kulit. Tulis semuanya. Aku kepingin tahu. Gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari. Di Basrah, ternyata Abu Musa al-Ash'ari punya penulis agamanya Nasrani. Farafa'a ilaihi dzalik. Sudah laporan itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Umar takjub.
dengan kerapian penulis ini. Rapi banget, tidak seperti laporan dari tempat-tempat lain. Apa kata Umar? Inna hadza la hafid. Hal anta qari'un lana kitaban fil masjid ja'a min asy-Syam. Faqala innahu la yastati' an yadkhul al-masjid. Ini Masya Allah nih, yang nulis kayak gini orang yang amanat, orang yang bisa menjaga. Bisa nggak tuh orang untuk membacakan yang dia tulis ini? Yang dia tulis supaya dibacakan. Maka dikatakan dia tuh nggak bisa masuk masjid. Innahu la yadkhul masjid. Faqala, kata Umar, ajunubun huwa? Apakah dia sedang junub sehingga nggak boleh masuk masjid? Nggak ada bayangan dalam pikiran Umar nih orang kafir. Maka Umar husnudzon, dia nggak bisa masuk masjid mungkin karena junub. Qala la bal nasrani. Enggak, dia bukan junub, tapi dia agamanya Nasrani. Qala fantaharani wa daraba fakhidhi. Umar marah, menghardik Abu Musa dan memukul pahanya. Thumma qala akhriju, keluarkan dia, kata dia. Lalu dia membacakan firman Allah ini. Umar membacakan Al-Maidah 51. Urusannya Abu Musa punya penulis Nasrani, dikasih amanat nih orang ini. Lalu Umar membacakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan orang-orang Nasara itu sebagai wali-wali kalian. Jangan. Abu Musa dalam riwayat lain dia memprotes Umar, mengkritisi, ya Umar, ini orang memang Nasara, tapi dia itu bagus banget orangnya, kinerjanya bagus ya, amanah, banyaklah kelebihan-kelebihan orang ini. Kata Umar, nggak ada orang Islam yang lebih baik dari dia. Hab annahu mat, thumma mada. Kata Umar, anggap dia nanti mati, terus apa penggantinya? Kalau ternyata di umat Islam tidak ada yang bisa menggantikan dia, ini sesuatu yang sangat memalukan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Maidah 51 bukan hanya berkaitan dengan pemimpin, jamaah. Enggak. Jadi kalau ada orang yang mengkhususkan ayat itu buat pemimpin, tidak tepat juga. Tapi lebih dalam lagi, dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita, dalam persahabatan kita, kita suruh milih. Rasul SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Engkau jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan nggak boleh, jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah maksud hadis ini kita nggak boleh membantu orang kafir? Kita tidak boleh berbagi dengan orang kafir? Bukan. Dalam artian kalau orang sudah masuk ke rumah kita, makan sama kita, tidur sama kita, ini berarti teman dekat kita nih. Jangan. Kita disuruh milih teman yang beriman dan yang bertakwa. Kadangkala sebagian kita lebih senang dengan orang-orang ya non muslim. Dalam Islam ada sebuah akidah yang kita harus yakin. Yang akidah di sini disebut dengan akidatul wala wal bara. Akidah yang berkaitan dengan wala. Kita mencintai, kita membantu, kita menolong orang-orang yang sama agamanya sama kita. Antum pikir orang Nasara nggak punya akidah wala dan bara? Punya juga mereka. Mereka juga ajarkan di gereja mereka. Orang Yahudi diajarkan juga sama. Jangan sampai ada orang ngomong kalau orang Islam bicara akidah wala dan bara, maka dia akan jadi orang yang radikal. Lah. Orang Islam kalau ngerti agamanya dengan benar tidak akan radikal. Dia akan rahmatan lil alamin. Pasti yakin. Kalau ada oknum umat Islam yang radikal, berarti dia belum Islam yang benar. Belum benar Islam. Karena Islam ini memang rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk umat Islam, untuk alam semesta. Rasul itu kasih sayangnya jamaah sampai kepada anjing pun. Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun fi hirrah an-nar. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing jamaah.
Dalam Islam kita disuruh menghormati kucing, binatang. Anjing pun ketika dia haus, kita kasih makan. Nah, kasih makan kepada anjing tersebut. Ini Islam. Maka aqidatul wala dan bara, akidah tentang cinta, akidah tentang loyalitas kita tidak boleh berikan kecuali kepada orang-orang yang sama dengan akidahnya kita. Ustaz, itu bertentangan dengan NKRI? Enggak. Negeri kita menjamin kebebasan setiap umat untuk beragama. Setiap umat untuk pegang agamanya masing-masing. Tidak mencampur adukkan agama, tidak. Yang Islam, fadol. Sebagai umat Islam, laksanakan yang ada dalam agamamu. Dan kita harus belajar nih. Yang jadi masalah banyak umat Islam nggak belajar. Islam keturunan. Quran, ya alhamdulillah Ustaz, ana hafal Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Dia hafal itu. Kemudian dia belajar Islam kemana? Belajar Islam ke negeri-negeri kafir. Antum tahu sebagian profesor itu belajar Islam di McGill, Kanada. Belajar Islam di sana tuh. Belajar Islam di Sorbonne. Subhanallah. Sejak kapan negeri itu jadi sumbernya Islam? Orang-orang yang membenci Islam. Orang-orang yang menjajah negeri kita 350 tahun. Yang menjajah Mesir, yang menjajah Libya, yang menjajah Tunis, yang menjajah Aljazair. Sekarang kau berangkat ke sana belajar Islam di sana. Mereka ingin menghapuskan Islam dari muka bumi ini, jemaah. Itu ada jemaah. Itu akidah mereka. Makanya kalau umat Islam belajar akidah wala dan bara, belajar yang benar. Supaya jangan sampai kau berlebih-lebihan, muncul aliran teroris. Ada orang kafir, bunuh. Nggak seperti itu Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Orang Islam yang membunuh orang kafir dalam negeri Islam yang ada perjanjian dengan umat Islam tidak akan mencium bau surga. Orang kafir. Subhanallah. Jadi akidah wala yang benar ini masalah cinta. Masalah dukungan kita kepada umat Islam. Dan kita harus benci sama orang kafir, benci. Ustaz, katanya orang jangan benci sama orangnya. Benci sama perbuatannya. Nah, tapi perbuatan itu siapa yang lakoni? Itu orang kan? Nah, kalau ada orang membunuh anak bapak, lalu bapak ingin dendam kepada pembunuhnya itu, sakit hati kepada pembunuhnya, lalu ada orang yang ngomong, mas, jangan benci kepada pembunuhnya, bencilah kelakuan dia membunuh. Bisa jemaah? Nggak bisa. Kita di surat Al-Mumtahanah ayat 4, 5, 6, 7, 8, supaya kita nggak salah bergaul dengan orang non muslim, supaya kita tidak menjadi aliran yang nggak benar. Munculnya ISIS umpamanya, munculnya orang yang ngebom sana ngebom sini dengan berdalih wala wal bara, perlu diluruskan. Allah mengatakan di surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nih kata Allah, telah ada bagi kalian suri tauladan. Orang itu suka mencontoh, suka niru. Iya. Oleh karena itu Allah kasih kita contoh-contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Ini contohnya kayak gini nih. Makanya kenapa kita lihat di televisi selalu dimunculkan yang namanya idola-idola. Idola yang nggak benar dimunculkan. Karena orang suka mencontoh. Kenapa iklan baju, iklan macam-macam, mesti yang ditunjukkan itu artis yang dipakai. Artis makan Indomie. Apa? Artis emangnya makan Indomie? Tapi kan orang itu contohnya fulan nih makan Indomie. Fulannya, bukan Indominya. Atau bukan makanannya. Dalam Al-Quran Allah berikan contoh-contoh kepada kita. Nih, ada suri tauladan yang baik di diri siapa? Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Apa sih contoh yang perlu kita lihat dari mereka? Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya orang-orang kafir. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Sampai kapan? Abadan.